Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya walaula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah ini saya berpesan kepada para jamaah sekalian, khususnya pada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab dengan ketakwaan kepada Allah akan merefleksasikan sikap hidup yang baik, ikhlas, bersahaja, dan berbudi pekerti yang luhur, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kiprahnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dan semoga dengan begitu kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, setiap orang tentu menambahkan kehidupan yang berbahagia, baik di dunia, utamanya di akhirat kelak. Kebahagiaan dapat dirasakan oleh siapapun, baik para raja atau para rakyat jelata, si kaya atau si miskin, yang berkulit putih atau berkulit hitam, baik laki-laki atau perempuan. Semuanya dapat merasakan kebahagiaan. Bagaimana caranya dan apa pula rasanya agar seseorang dapat mengenyam kebahagiaan dan mencapai keberuntungan yang besar? Al-Quran telah banyak memberikan konsep untuk mencapai hidup bahagia dan keberuntungan. Di antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kalian mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Dari ayat tersebut kiranya dapatlah kita pahami bahwa kebahagiaan hidup yang sebenarnya itu dapat diraih melalui 4 hal, yaitu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihad fi sabilillah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama, iman. Iman merupakan landasan utama dalam Islam, yang berarti sebuah komitmen moral yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diaktualisasikan dalam tindakan. Yang meliputi iman dan percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusannya, hari kiamat, dan takdir Allah, baik maupun yang buruk. Siapapun yang beramal tanpa didasari dengan keimanan kepada Allah akan sia-sia dan tidak akan memperoleh balasan dan kebahagiaan di sisi Allah. Bagi orang-orang yang memiliki komitmen keimanan yang kuat, lalu konsisten dengan komitmen keimanan itu, maka dia akan dihinggapi kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan. Hidupnya akan selalu dalam perlindungan dan penangguhan para malaikat, serta mendapatkan kesenangan dan kegembiraan hidup di dalam surga. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasakan takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran surah Fusilat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kedua, takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang selalu dianjurkan dalam setiap khutbah Jumat, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sebuah ungkapan yang agaknya memang mudah diucapkan,
namun dalam tingkatan pelaksanaannya terasa begitu berat, membutuhkan kemampuan keras yang didasarkan atas keimanan yang kuat dan benar pula. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala berarti meliputi perintah wajib dan sunnah. Begitu pula menjauhi larangan, baik itu larangan yang haram atau yang makruh. Sementara itu, ada pula yang menyatakan bahwa takwa itu ialah hendaklah manusia menjauhi sesuatu yang mengandung kemurkaan Tuhan dan sesuatu yang mengandung unsur bahaya di dalamnya, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk menjadi manusia yang bertakwa, seseorang harus mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan segi kehidupan. Jangan sampai ada suatu kewajiban yang harus dilakukan ternyata tidak dilaksanakan karena tidak tahu bahwa hal itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, atau sebaliknya, ada larangan yang seharusnya ditinggalkan tapi justru dikerjakan karena tidak tahu bahwa hal itu dilarang dalam agama. Di samping itu, sebagai orang Islam, kita juga dituntut untuk mengetahui hal-hal yang dapat merusak amal. Jangan sampai amal soleh yang kita perbuat rusak dan sia-sia tanpa arti. Sebagaimana kita sedekah atau menolong orang lain dengan pamrih agar dipuji orang, berjuang dengan banyak pengorbanan hanya karena untuk meraih kedudukan dan jabatan duniawi, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat mengundang murka Allah dan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika seseorang telah benar-benar bertakwa, maka ia akan mendapatkan fasilitas yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diampuni dosa-dosanya, diberikan padanya jalan keluar yang baik dan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka, dan segala urusan akan dimudahkan, dan kelak di akhirat telah disediakan surga yang penuh dengan kenikmatan sebagai tempat tinggalnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketiga, amal soleh yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bila menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera, hanya percaya atau iman saja tanpa disertai amal soleh belumlah cukup. Demikian pula beramal soleh tanpa disadari keimanan juga akan sia-sia. Amal soleh itu sesungguhnya merupakan manifestasi dan refleksi dari keimanan dan ketakwaan yang dapat mengantarkan pada kehidupan yang damai dan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi raudhatil yuhbarun." Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka berada di dalam taman surga bergembira. Quran surat Ar-Rum ayat 15. Dalam ayat lain juga ditegaskan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, berjihad fi sabilillah, berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Bagi orang yang benar-benar berjihad untuk mencapai keridhaannya, maka mereka akan mendapat pengawalan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Berjihad pada asalnya berarti diartikan sebagai bentuk peperangan dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir di medan perang. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas dapat diartikan segala macam bentuk perjuangan yang berorientasi menegakkan agama Allah di muka bumi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa amar ma'ruf nahi mungkar, membangun masjid, madrasah, pondok-pondok pesantren, dan lain sebagainya. Bukankah terjadinya ketidakadilan, kemaksiatan, kemungkaran mengharuskan kita sebagai kaum muslimin untuk berjihad dan melakukan perjuangan untuk memberantasnya dengan
menampakkan nilai-nilai agama dan moralitas yang tinggi, sehingga terciptalah keadilan, kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagi mereka yang benar-benar berjihad di jalan Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Sebuah keberuntungan yang besar akan didapatkan dengan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Hidup di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan mereka mengembirakan mereka dengan mengembirakan rahmat Tuhan daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan dan yang kekal. Quran surat At-Taubah ayat 20 sampai 21. Sesungguhnya kebahagiaan yang besar dan sejati hanya akan diraih oleh orang-orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ketika mereka mengenyam kebahagiaan yang tinggi dan tiada taranya di sisi Allah, mereka menyatakan puji syukur kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala luka cita kami. Sungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akhirnya mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga kita mampu menjalani dan mengisi sisa kehidupan ini dengan pengabdian dan kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus, ikhlas karena cinta kepadanya dan mengharapkan keridhoannya, sehingga kita benar-benar mendapatkan anugerah kebahagiaan yang hakiki baik di dunia utama di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizina aminina wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdi muhtarifin bisidqi al-yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna antum muslimun. Wa lazimus shalah ala khairil khalqi alaihi shalah wassalam. Faqad amarkumullah bizalika irsadan wa ta'liman wa ijlalan lin nabi wa ta'ziman. Faqad qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-ardallahumma an ashabi Abi Bakrin wa Utsman wa Ali wa an sa'iril ashabin nabi ajma'in wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi'ul hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyakirul muwahhidin. Allahumma ahlikil
kafarata wal musyrikin adda ad-din. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibadallah, innallaha ya'muru bi adli wal ihsan wa ita'i dzikril qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullah azikum yazkurkum wa dzkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullah akbar. Aqimus shalah.